Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita, bapak-bapak, ibu-ibu, rombongan dari Telkomsel maupun dari Telkom ya, dari Telkom. Masalah ini kerja sama di Telkomsel, Telkom, dan juga rombongan dari tim mana Pak? Jadi tim Medi. Oh, tim dari ITB. Bapak Imam, Bapak Isa, selamat datang di kampus Ijo SMK Negeri 6 Ngawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pagi hari ini dengan tidak kita duga-duga sebelumnya bahwa kampus Ijo akan kedatangan tamu-tamu yang terhormat. Guru besar berkenan hadir di kampus Ijo SMK Negeri 6 Ngawi. Mudah-mudahan ini pencerahan bagi kampus Ijo, bagi para siswa untuk bisa meniru jejak bapak-bapak yang sudah punya nama, yang sudah menjadi guru besar. Insya Allah nanti anak-anak ada yang bisa menjadi guru besar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Imam dan rombongan, beginilah keadaan kampus Ijo SMK Negeri 6 Ngawi yang kita kedatangan panjenengan ini secara mendadak. Hari Senin baru kami diberitahu Pak. Jadi Senin sore baru ada sinyal clear. Rencana mau ditempatkan di lorong itu karena tim dari Bandung ada yang survei, saya kok yuk kebangetan neng lorong aja gitu. Akhirnya dalam waktu singkat saya usahakan untuk bisa cari terap dan sebagainya. Kalau yang lain-lain ini milih sendiri sehingga tidak repot. Dan mungkin pada saat ini penyambutan bapak-bapak dan ibu-ibu kurang berkenan dalam segala hal. Kami selaku pimpinan di kampus Ijo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada prinsipnya kami hanya akan mendukung program-program yang untuk kemajuan negeri ini, apapun dan dari manapun latar belakangnya, asal tujuan utama adalah demi kemajuan bangsa dan negeri ini, kami akan mendukung sepenuhnya. Sehingga harapan kami diawali dari daerah yang kecil di kota Ngawi ini bisa menjadi embrio untuk daerah lain, sehingga Indonesia menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang. Sebagai informasi gambaran bahwa di kampus Ijo ini ada beberapa jurusan, diantaranya ada teknik komputer jaringan, ada teknik broadcasting, penyiaran televisi. Kebetulan kami punya stasiun radio dan stasiun televisi. Kemudian ada akuntansi, ada pemasaran, dan tahun ini kami buka teknik mesin dan teknik otomotif Bapak. Kemudian siswa kami yang setiap tahunnya meluluskan 300 lebih, tahun ini yang lulus walaupun ijazah belum diterima, baru menggunakan surat keterangan lulus, sudah banyak yang bekerja di perusahaan Malaysia, Batam, Jakarta, Surabaya, dan kami juga punya MOU dengan perusahaan-perusahaan di sana, sehingga tiap tahun dari perusahaan itu datang ke sini usernya untuk mengadakan tes di sini. Mudah-mudahan atas doa bapak-bapak dan ibu-ibu, kampus Ijo bisa menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang. Dan untuk selanjutnya, pada kesempatan kali ini pula saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kalau ternyata kampus Ijo bisa dipilih untuk menjadi tempat workshop ya, yang sebenarnya keadaannya masih serba kekurangan semacam ini. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, masa yang akan datang, kita bisa menjalin kerjasama lebih baik lagi, bisa menjadi lebih hebat lagi, lebih cerah lagi,
Sebagai gambaran, kami kerjasama dengan Telkomsel, bukan hanya Telkomsel itu sudah 7 tahun yang lalu. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik kerjasama dengan Telkom, dengan perguruan tinggi yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tonggak untuk menjadi lebih baik, lebih maju. Nama saya Ujang. Ujang ini nama yang masih generik, Pak Imam. Sebenarnya saya itu belum punya nama yang utuh, sama dengan Ucok atau Buyung. Orang tua saya begitu teganya memberikan nama yang generik, yang sampai saat ini kalau mau jujur saya nggak pernah bangga dengan nama itu, Pak. Kalau mau jujur itu, saya ada guru besar saya, ada pengajar saya namanya Pak Profesor Isa. Saya adalah bagian daripada keluarga besar Politeknik Manufaktur Bandung yang dulu itu terkenal dengan Politeknik Mekanik Swiss ITB, yang berkantor di yang berkampusnya di Dago. Karena di Bandung itu ada 2 politeknik, ada Politeknik Bandung, ada Politeknik Manufaktur Bandung, yang dulunya adalah Politeknik Mekanik Swiss ITB. Pak Profesor Isa sengaja saya ajak ke sini supaya ada anak didiknya yang sedikit berkarya. Adik-adik, ini perlu penjelasan kenapa Telkom hadir di sini. Pertanyaan yang paling mendasar seperti itu. Telkom adalah suatu perusahaan besar. Suatu perusahaan besar tentunya mempunyai keuntungan. Telkom sangat peduli dari keuntungan yang didapatkan disisihkan sebagian dananya untuk memerangi kemiskinan. Tugas memerangi kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah daerah. Tugas memerangi kemiskinan bukan hanya tugas legislatif, tapi tugas kemiskinan Telkom pun ikut berperan serta membangun laskar-laskar pemberantas kemiskinan tersebut, Pak. Saya hadir di sini bukan sebagai kampanye atau untuk apa, tapi untuk menjelaskan sedikit kenapa kami hadir di sini, Telkom hadir di sini. Tadi malam ya, kami baru berangkat dari Dusun Dampit itu jam 1 malam. Heran, di Ngawi yang terang benderang di sini kurang lebih 30 menit dari sini ke arah Waduk Pondok masih ada 64 kakak yang belum terterangi listrik. Tadi malam menanyakan, selama ini Bapak tinggal di daerah Waduk Pondok ini sudah berapa lama? Saya sudah 20 tahun, Pak, di sini. Lalu untuk penerangan seperti apa? Minyak tanah mahal, Pak. Lalu kenapa ini yang namanya campur bisa nyala? Pakai solar. Harganya berapa 1 liter? 6.000 kalau solar. Tapi kalau minyak tanah 9.000. Untuk 1 liter, untuk lampu 1 cempor kayak gitu, ada 2 cempor kecil ya, itu habis 1 minggu. Jadi masyarakat di daerah sana untuk membiayai supaya ada pelita, supaya dia bisa terang benderang malam hari, harus mengeluarkan uang seminggu 6.000 kalau solar, kalau minyak tanah 9.000, kalau sebulan 24.000, 36.000. Batas seperti itu, Pak. Sudah semenjak kapan Bapak ada di sini? 20 tahun. Jadi semenjak 20 tahun dia tidak pernah bermimpi akan ada terang benderang menggantikan lampu minyak tanah tersebut. Sekarang problemnya BBM naik, Pak. Sekarang problemnya dengan konvensi gas, minyak tanah susah didapat. Ada yang ngeluh di daerah sana, Pak Ujang. Bayangkan sama Pak Ujang, di koran digemar-gemorkan tentang ujian nasional, nilainya disamakan antara Ngawi dengan Jakarta, antara Ngawi dengan Bandung nilainya disamakan, tapi kesempatan belajarnya tidak sama. Ini adalah suatu hal kezoliman yang perlu kita perangi, Pak. Kami mengajak di sini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, tidak hanya sekedar jadi penonton,
tapi akan mengajak menjadi pemain. Ini adalah niat baik daripada Telkom, sangat luar biasa. Saya berhubungan di pusat dengan Ibu Nelly, Ibu Rosnelly ini manajer CSR. Kita banyak diskusi sepanjang perjalanan seperti apa, karena kita berkesimpulan kita punya musuh besar, Pak. Musuh besar kita bukan yang berbeda agama, musuh besar kita bukan yang berbeda suku, musuh kita adalah kemiskinan. Kita merapatkan barisan untuk memerangi itu. Lalu pertanyaannya, apakah ada yang masih senasib dengan daerah waduk pondok itu ya Pak ya? Di Indonesia saya bilang, Indonesia terdiri dari 240 juta rakyat Indonesia. Kalau dikakakkan itu kurang lebih sekitar 70 juta kakak, Pak. 30 juta kakak masih gelap gulita. Ini Pak Imam, konkret loh. Kalau Pak Imam datang ke Kabupaten Bandung Barat itu adalah kabupaten luar biasa se-Indonesia, bukan se-Indonesia, sedunia. Dia mempunyai 4 bendungan pembangkit listrik yang paling besar. 4, Pak. Saguling, Cirata, banyaklah apa lupa lagi di sana. Tapi masih 19.000 rumah belum ada listrik. Di depan rumahnya ada tiang listrik. Tapi yang problem itu bukan tiang listriknya kagak ada. Kepedulian Telkom di sini muncul. Masalah listrik bukan masalah, kalau bicara masalah listrik untuk masyarakat bukan untuk nyetrum, Pak. Kalau bicara masalah listrik loh, Pak, Bapak tanya, listrik itu identik dengan penerangan, Pak. Makanya saya dididik oleh Pak Isa. Tahun 2008 saya menciptakan namanya lampu limar. Kenapa tidak disebutkan penerangan tapi listrik? Supaya identik. Dengan kata-kata listrik, masyarakat awam itu perlu penerangan, Pak. Ini 1 watt deh, dijatuhkan pun tidak akan pecah. Ini bukan sulap. 1 watt tapi terangnya sama dengan 10 watt. Usianya 10 tahun. Siapa yang ngerjain? Yang ngerjain adik-adik yang cantik-cantik semua itu sekarang. Kita buktikan per hari ini semuanya pasti bisa membuat seperti ini. Nanti lampu jalan yang 400 watt, Pak. 400 watt nih Pak Kepala Sekolah. Lobby dong Pak Bupatinya. Pak Bupati yang 400 watt, tolong beli perlu kami di Kampus Biru karena bisa diganti dengan 60 watt. Dengan 60 watt saja sama terangnya, Pak. Ini ada sedikit keilmuan, sedikit nggak apa-apa nih, Pak. 400 watt yang biasa, yang selama ini ada di jalan itu bisa diganti dengan 60 watt saja. Usianya panjang. Dikerjakan oleh Kampus Biru. Kampus Hijau. Kampus Hijau. Salah protes apa ya? Bagus. Kampus Hijau. Kampus Hijau, Pak. Ada satu kalimat ilmiah dari Indonesia Power, Pak Imam. Saya nanyain, Indonesia Power itu anak perusahaan PLN. Saya pengen tahu, untuk membangkitkan 1000 watt itu butuh berapa kilogram batu bara per jam? Pak Ujang, untuk membangkitkan 1000 watt itu sama dengan membakar batu bara setengah kilo per jam. Kalau Bapak bisa menghemat 1 mega, berapa ton batu bara yang bisa dihemat? Ujungnya, berapa yang bisa dicegah tentang pengeluaran gas CO2-nya, Pak? Dahsyat, Pak. Tentang masalah green ini, tentang masalah kampus green, tentang masalah lingkungan, gara-gara di lampu. Tahun 2008, ini ceritanya begini. Saya itu Ujang ini pasti namanya orang Sunda. Saya lahir di Garut. Dari Bandung ke Garut cuma 2 jam, tapi dari Garut ke kampung halaman saya 5 jam. Saking jauhnya. Di tempat saya per hari ini belum ada listrik, Pak. Itu baru bicara masalah Jawa Barat. Ibu saya nelpon, Jang, keponakan kamu mau ujian nasional.
nilainya disamakan. Sekarang minyak tanah susah didapat. Karena minyak tanah untuk masyarakat seperti ibu saya bukan untuk kompor, Bu. Tapi untuk minyak tanah tidak ada, apalagi harus dibakar. Dalam keadaan kepepet, itu rumusnya Pak. Posisikan anak-anak Bapak itu dalam keadaan kepepet. Kenapa? Rumusnya dalam keadaan kepepet, kreativitas seseorang itu pasti muncul, Pak. Pasti itu di mana-mana, Pak. Itu sudah sunatullah, Pak. Kenapa pada tidak kreatif? Karena ada di zonanya nyaman semua. Lampu ini bisa didemokan, Dit, Man, yang ngerangkai. Setiap rumah dikasih 5. Kamar mandi, ruang tamu, dapur, teras, ya, kamar tidur. 5 lampu, cuma 5 watt. Lalu nyalainnya pakai apa? Kan nggak ada listrik, pakai aki. Karena ini 12 volt, pakai aki. Aki apa? Aki mobil Avanza. Habis sebulan. Nanti akinya habis, pasti Pak. Pak Ibu pasti habis akinya. Berapa lama? Sebulan. Lalu kalau ngecasnya gimana? Di sana ada ketua RT, oleh Ibu Neri dikasihkan genset kecil. Dia jadi PLN swasta. Pak, saya mau ngecas bayar 2.000 rupiah. 2.000 rupiah bisa sebulan hidup gara-gara lampu ini. 5 lampu lagi. Lampu ini usianya 10 tahun, tidak akan putus. Kenapa? Karena ini nggak ada gas, Pak, namanya LED. Ini produk, ini udah dipatenkan dan ini produk anak bangsa asli, tidak ada di toko-toko. Ya Bu ya. Gitu Pak Imam. Ini Pak Imam agak kalau mau oh iya gitu. Gitu Pak. Udah ini Pak Imam gini aja terus. Gitu Pak Imam apa ya? Supaya agak ini karena bukan hanya Pak Imam, anak-anak pun lihat dia seperti ini. Hari ini adik-adik ini akan diajarkan cara membuat ini. Membuat lampu jalan lebih mudah setengahnya daripada membuat ini. Saya kasih tahu. Jadi jangankan adik-adik, guru-gurunya pun harus bisa, Pak. Ya, 12 volt ini dihubungkan sama aki. Di sini ditulis cahaya untuk negeriku Telkom. Ini tidak ada pesan pilih aku, nggak ada ya Bu ya. Ya Bu ya. Ini satu ini lampu ini. Akhirnya saya tadinya waktu ibu saya curhat seperti itu, awalnya saya membeli HP Asia Pak, yang Nokia itu Asia. Ternyata ada senternya. Saya bilang ini dahsyat sekali, senter kecil tapi bisa nyala, ini apa? Akhirnya saya nanya ke dukun yang sangat terkenal, namanya Mbah Google. Mbah, ini apa sih? Ternyata LED itu apa? Saya tanya terus dan saya pelajari. Akhirnya singkat cerita jadilah seperti ini. Sekarang di Bandung produksi ini di mana? Gitu ya Pak ya? Ini bukan pabrikan Pak Imam. Kalau Bapak ke Lapas Sukamiskin, semua narapidana wanita mengerjakan ini saat ini. Dia memproduksi 25.000 lampu per bulan. Mereka yang tadinya untuk nengok dari keluarganya datang ke Lapas Sukamiskin, ke penjaraan, harus pinjam uang ke tetangga. Sekarang yang narapidana per bulan memberikan uang ke keluarganya 1,5 juta. Kenapa? Karena dia membuat lampu seperti ini. Mereka tidak ada yang lulusan SMK. Mereka tidak ada yang sekolah tinggi, tapi dia bisa. Sehingga saya datang ke sini sangat yakin dengan kampus hijau seperti ini akan sangat mudah untuk membuat seperti ini. Satu hal ini Pak. Jadi workshop ini kita bukan cerita, tapi mereka akan bekerja Pak. Nyambung-nyambung seperti apa. Jangan tanya saya, kalau ada wartawan tanyanya ke siapa? Ini ke siswa, mudah nggak? Mudah. Sampai nyala Pak. Para instrukturnya sudah ada yang ngajarinnya. Instrukturnya cuma lulusan STM Pak. Tidak ada yang itu. Supaya bahwa anak STM pun bisa, masa aku nggak bisa gitu Pak. Ini satu hal. Yang kedua, workshop yang kedua adalah kemarin kita ada keresahan di mana BBM naik. Betul ya? BBM naik, premium jadi 6.500. Kita akan praktekkan pakai sepeda motor. Karburatornya dibuka, bawahnya dikeluarkan spoilernya Pak. Ya,
Karena pembakaran sepeda motor ini yang namanya bensin ini tidak dibakar, tapi dia kawin dulu sama udara menjadi menguap. Menguap ini masuk ke pembakaran. Kenapa bisa jalan sepeda motor? Karena di situ ada busi. Busi itu 1200 watt kalau nggak salah. Ketika di starter itu akan memercikan. Tegangan yang sangat tinggi. Tegangan yang sangat tinggi itu membakar yang namanya uap yang bercampur dengan bensin ini. Meledak Pak di dalam piston ini. Pistonnya ke belakang, set. Ke depan lagi, set. Nah, karena cepat, majulah itu sepeda motor. Saya pikir ini harus ada solusi yang sangat mudah. Akhirnya sama saya dicopotin karburatornya. Kita praktekkan sekarang nanti ya di sini, dan Bapak Pak Kepala Sekolah harus menjalankan itu dan dipoto Pak. Saya copotin ini, spoilernya saya copotin, langsung dimasukin. Apa yang dimasukin? Bukan bensin lagi, tapi LPG yang 3 kilo. Tanpa alat apapun. LPG 3 kilo akan berkeliling sepeda motor sini. Yang luar biasa apa? Meskipun itu LPG 3 kilo, itu bisa perjalanan 400 km. Emisinya tidak ada CO2 Pak Imam. Karena kenapa? Gas itu N, nitrogen. Tidak akan ada suatu pencemaran udara kalau itu pakai gas Pak. Saya ingin mengajarkan ke adik-adik sekarang, pakai yang 3 kilo 400 km. Tapi kalau yang sekarang yang besar, yang 12 kilo ya Pak ya, itu mah 2-3 bulan yang akan beli antrian ke SPBU Pak. Kita ajarkan seperti ini, bagaimana tidak pakai alat apapun Pak, cuma sedikit aja merubah karburatornya. Ini karburatornya saya bawa, semuanya saya bawa, pasang, kita keliling, tidak ada hambatan dari tenaga, semuanya sama. Jadi nanti adik-adik akan sangat menghemat, pemerintah akan sangat terbantu dengan LPG yang 3 kilo saja. Bahkan sebentar lagi akan lebaran, iya, sekalian aja bawa kompor dengan katel. Pas mudik tinggal masak di tengah jalan. Bener nggak Pak? Itu 2 Pak yang akan dikasih workshop oleh Telkom buat kalian. Ini oleh-oleh dari Telkom nih. Telkom dengan ikhlas akan memberikan kepintaran. Bukan masalah diberikan uang, beasiswa, tidak. Ini adalah ilmu buat kalian. Ilmu buat masa depan. Ketiganya, Pak Imam, saya baru saja, bukan menemukan, saya itu inovasi saja Ibu. Dulu di kampung saya Pak, kalau namanya untuk memasak menggunakan kayu bakar, supaya keluar agak panas itu ditiup pakai song-song, gitu kan ya, terbatas napas saya. Lalu saya datang, ada di Bandung itu ada tukang dagang nasi, tukang mie goreng, pakai ini Pak. Diputer, bagus sekali saya bilang apinya. Nah sekarang kan zamannya modern, di komputer itu ada yang namanya fan, kipas angin. Sama saya dipasang kipas angin di sini Pak. Ya Bapak aja udah arohok ya. Nih, oke? Cuma 2 watt. Masukin, bisa pakai aki, bisa pakai charger. Masukin ranting, bukan lagi kayu bakar, rantingnya sampah-sampah. Masukin ke sana, setelah kebakar, semprot sama udara yang ada keluar dari blower. Dahsyat luar biasa, saya aja yang mencobanya kaget. Kenapa? Kok jadi gas? Jadi gas Pak, kesini Pak, keluar. Luar biasa Pak. Jadi yang namanya kayu bakar satu ini, untuk menggunakan kompor ini cuma 10%-nya. Waktu kemarin kami memasang ke Pulau Sumba, NTT, saya ajarkan ke masyarakat untuk membuat ini, silahkan jiplak. Tapi saya bawa 2, satu lagi saya kasihkan ke tukang nasi goreng. Kebetulan dia orang Bandung yang ada di Pulau Sumba, NTT. Kang, sini Mas, saya bilang, ini saya kasih ini kompornya. Bagus, bagus, saya coba.
Ya udah 2 hari lagi saya ke sini karena saya mau ke pedalaman, oke katanya. 2 hari lagi saya ke sana, saya tanya, gimana kompornya? Pak, manfaatnya bagus Pak, saya tidak beli minyak tanah, ini luar biasa. Saya bilang, saya tanya, bahan bakarnya apa? Dia ketawa sambil nunjukin, ada kantong kresek hitam penuh dengan sampah. Bahan bakarnya sebelum saya jualan, jam 2 saya cari-cari dulu sampah untuk jadi bahan bakar. Bayangin kalau 1 juta kompor ini kita ekspor dari Ngawi ke Jakarta, problem sampah di Jakarta selesai semuanya. Dan ini kompornya Pak, siapapun bisa bikin. Kita praktekkan. Ini serius Pak, itu mau sampai gini terus Bapak, tangannya tuntaskan dari tadi ke lewat. Kita praktekkan sekarang Pak. Kita lihat sama-sama, kita mendidih, kurang dari 2 menit air sudah mendidih. Tidak ada asap sama sekali. Kalau kita jual ini ke Sumatera, laris manis. Kenapa? Di sana banyak bekas tandan buah segar, sawit. Masukin ke sini Pak, sudah jadi apinya luar biasa Pak. Jadi gas, tidak ada sama sekali asap. Kenapa? Asapnya itu terbakar. Istilah Pak Isa itu satu, kamu jangan, itu namanya pirolisis katanya. Kata Pak Profesor itu namanya pirolisis. Kita bikinkan. Nggak ada yang nggak bisa, nggak mungkin. Kita bikinkan bagaimana cara membuatnya semua. Praktekkan. Cukup 3 saja, ini sudah bisa merubah peradaban yang ada di Ngawi Pak. Dan dimulai dari kampus hijau ini. Barangkali seperti itu. Ini waktunya agak mepet. Kenapa? Karena mulai sebelum secepat mungkin kita akan ke Dampit. Sebagian anak-anak harus tahu, mereka luar biasa, ingin berbagi kebahagiaan. Mereka memasak. Ibu Nelly memasak loh di sana, pengen makan bersama katanya dengan Pak Imam. Ya saya tanya kemarin, terus ngapain masaknya? Ya yang ada di sana aja, ayam semuanya, pengen kebersamaan. Yang jelas di sana kita harus merasakan bagaimana kita menjadi mereka Pak. Kebahagiaan mereka pun semewah yang mereka dapatkan kita lihat. Mereka ingin masak bersama, ingin makan bersama di sana nanti Pak. Sama Pak Imam, sama Ibu Nelly, sama Bapak. Saking berterima kasihnya, Ibu Nelly itu jam 12:30 ya Bu ya, tadi malam ya nanya. Dia itu kalau saya bisa dramatisir bisa nangis loh ya kemarin dia. Udah berapa lama? 20 tahun Pak. Kebayang nggak kan ada listrik ini? Mimpi pun nggak pernah Pak. Saking nggak mungkinnya. Karena buat masyarakat seperti di danau sana, daerah yang ada listrik, kalimatnya cuma satu, Pak Ujang, sudah jangan bilang masalah listrik, capek. Kenapa? Saya hanya jadi penonton saja dari sini, melihat terang benderang, di sini mah gelap. Lalu kenapa? Semuanya hanya berwacana. Sudah sekarang mah daripada 100 watt 10 tahun lagi, lebih baik 5 watt hari ini Pak Ujang. Dan kemarin kejawab semuanya berkat keluar biasaan yang namanya CSR Telkom. Tangan dong. Gitu Pak Imam. Mudah-mudahan Pak Imam selama bertugas di sini, Pak Kang Kadatel, Ibu Nelly semuanya diberikan kesehatan ya. Amin ya. Supaya terus bisa menerus berbakti dan sebagainya, menjadikan kebanggaan buat anak-anak Pak Imam. Saya mah nggak perlu bangga buat yang lain, buat anak-anak aja lah. Bapak itu selama di Madiun sudah seperti ini nak. Karena belum tentu anak Bapak bangga Bapak menjadi GM loh Pak. Serius loh ini Pak. Belum tentu. Tapi ketika Bapak cerita seperti ini, foto-fotonya diperlihatkan, Ibu Nelly aja diceritain ke anaknya. Luar biasa katanya. Saya aja banyak berburu sama beliau. Cara menyampaikan ke anak ya, bikin anak-anak kita bangga pada kita apa semuanya. Kalau hanya sekedar memberi, pengemis pun memberi Pak. Tapi anaknya nggak bangga pada bapaknya. Nah jadi Bapak sudah berbuat ke mereka. Nanti malahan Ibu, kita nggak janji ya baru mencarinya di daerah lainnya Bu ya. Kita akan mencari lagi tempat lain. Dengan Ibu luar biasa sendirian kesana kemari, saya jadi ajudannya nih. Kesana kemari. Insya Allah ini adalah bagaimana cara berbagi terhadap sesama Pak. Jadi kesuksesan seseorang itu bukan karena kita mencapai jabatan tertinggi, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain Pak. Ketika kita meninggal dunia, jangan-jangan orang danau apa? Waduk apa itu teh? Waduk Pondok ini semuanya salat gaib.
merasa kehilangan. Terima kasih Pak Ujang, terima kasih Bu Nelly, mudah-mudahan kita bisa reuni di surga, insya Allah, amin ya robbal alamin. Nah, supaya mempersingkat waktu, saya akan panggil ada duta Limar, karena yang namanya Limar ini menjadi magnet yang sangat luar biasa. Magnet yang sangat luar biasa, Pak. Waktu saya ke Belitung ketemu dengan Andrea Hirata, Kang Ujang, saya siap menjadi duta Limar. Kemanapun saya siap, kemana-mana. Yang hadir di sini adalah kawan saya. Dia baru pentas di Semarang. Tidak akan nggak kenal siapa dia. Dia bukan hanya sebagai artis, dia bukan hanya sekedar sebagai yang berhura-hura dan sebagainya, tapi dia sangat kental terhadap rasa sosialnya. Pernah kenal dengan namanya Budi Doremi? Pernah tahu namanya Budi Doremi? Dia sangat piawai menjelaskan produk ini, karena dia menjadi duta Limar, kemana-mana dia ikut. Sekarang dia ingin sharing dengan adik-adik semuanya. Jangan dulu lihat ke belakang, nggak ada. Kalau yang itu pemain drum Padi. Satu lagi. Ada? Oke, duta Limar. Tuh. Ada standing ini lagi ya. Luar biasa. Terima kasih Kang Budi. Terima kasih Kang Budi, lihat. Nah, ini tenang. Terima kasih Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Aku foto loh. Sebentar, saya mau ngobrol dulu sebentar. Sebelumnya saya terima kasih. Jadi ketika ngomong tuh harus ada step. Ucapin salam, terima kasih, hormat kepada teman-teman semua yang ada di sini. Jadi pada hari ini saya datang. Pada hari inilah saya juga berdiri di tanah Ngawi untuk satu alasan yang sangat sederhana, yaitu saya ingin membagikan kebahagiaan lewat sebuah program yang sangat sederhana yang disosialisasikan kepada generasi muda Indonesia lewat julukannya Cahaya Untuk Negeriku. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya kenapa harus cahaya untuk negeriku, kenapa tidak cinta untuk negeriku, jadi kata orang bijak bilang, kadang cahaya yang paling terang datang dari tempat yang paling tergerak. Nah, teman-teman semua ini adalah cahaya yang akan menerangi Indonesia untuk hilang dari kegelapan gitu loh. Iya. Dan besar keinginan saya sebagai seorang penyanyi yang punya tugas bercerita, mengabdi, berkarya. Jadi kalau pada akhirnya teman-teman, oh kamu diminta foto, itu tanggung jawab. Karena konsekuensinya ketika saya bernyanyi di depan banyak orang, saya harus menerima tawaran untuk dimintain foto gitu loh. Tapi setelah ini jika teman-teman minta foto, saya kabur duluan. Jadi teman-teman, yang kita lakukan sekarang ini adalah dari komunitas Panas Dalam Institute bersama dengan Pilar Peradaban yang disponsori oleh Telkom melakukan satu langkah kecil, yaitu ingin menerangi, ingin membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kalau malam hari nggak bisa baca, kalau siang hari harus membantu ibunya, dan kalau itu sore hari tidak bisa diapelin pacarnya karena tidak tahu muka pacarnya itu yang mana karena nggak ada lampu. Kalau malam minggu setelah diputusin pacarnya galau gelap gulita di pojok pohon, dikira ini setan. Ibunya, siapa itu? Anakmu bu, gitu kan.
dengan dengan maksudnya dengan cara kecil itu menerangi, jadi tahu oh anak saya galau. Tapi kenapa kamu duduk di bawah pohon gitu kan? Tapi kalau lampu mati kan dikiranya apa itu gitu. Jadi kayak gitu. Tapi juga yang kita lakukan tidak hanya di Ngawi, seluruh Nusantara kalau bisa bebas gelap, agar saudara-saudara kita di sana bisa membaca, sehingga kemiskinan dan kebodohan tidak dipelihara, betul? Sehingga kalau kalian nanti diapelin pacar, kalian tahu itu pacar kamu, bukan penjahat toh. Itu kalau gelap-gelap nggak kelihatan pacarnya yang mana. Jadi pegangin bapaknya juga akhirnya, Pak sayang, aku bapakmu, kamu macam-macam ini apa kayak gitu. Jadi mari kita dukung dengan cara yang sangat sederhana juga, belajar dan teruslah jangan berhenti membaca. Karena yang menolongmu adalah diri kamu sendiri, jadi membacalah. Jangan yang dibaca SMS sama Twitter aja. Baca juga sejarah Nusantara. Ya, itu kayak gitu tuh, kayak gitu tuh. Ya kan? Jadi tolong sekarang untuk waktu cuma 1 menit dengerin saya. Lihat matanya ke sini. Sebelum pada akhirnya saya nyanyi. Tolong ingatkan apa yang saya akan katakan. Apa yang pernah Pak Karno bilang, Pak Soekarno bilang, beliau adalah orang yang hebat. Tapi saya entah teman-teman tahu atau tidak, saya percaya semua teman-teman yang ada di SMK 7 ini adalah orang-orang yang hebat. Yes. Aku ngetes gitu loh. Kalau konsentrasinya kurang itu pasti tetap megangin handphone. SMK 7 apa sih? Gitu doang. Jadi semua teman-teman yang SMK 6 ini adalah orang-orang yang punya dasar untuk mencintai negaranya, sehingga kita percaya dengan datang dengan program ini kita bisa menerangi Indonesia. Pak Karno bilang, untuk menghancurkan sebuah bangsa itu mudah. Pisahkanlah sejarah dari anak mudanya, maka negara itu akan hancur. Jadi teman-teman semuanya punya tugas untuk mencari tahu sejarah kalian itu seperti apa. Siapakah nenek moyangnya? Siapakah yang telah memerdekakannya? Oke? Kalau yang namanya belajar sejarah, kenapa kok membosankan? Karena caranya. Jadi belajarlah sejarah dengan kau bertanya kepada pacarmu, bapakmu, teman terdekatmu, dan lain sebagainya. Kalau misalnya masih kurang, tanya sama Budi Doremi di Twitter. Ada namanya Budi Doremi. Oke? Bisa? Mulai dari masalah percintaan, pengobatan alternatif, kena santet, boleh, semuanya boleh. Nah teman-teman, mari kita melakukan sebuah hal yang berbeda, yang membuat perbedaan, yang membuat hidup ini lebih indah, dengan cara apa yo? Dengan cara belajar dan membaca. Jadi setelah ini teman-teman kalau tertarik untuk tahu lebih jauh lagi, di mana sih namanya? Dampit. Kita akan mensosialisasikan bagaimana caranya membuat lampu limar. Bukan bagaimana caranya mendapatkan cinta sejati, bukan. Tapi lampu limar dulu. Saya tunggu di sana, saya siapkan kapal. Yang nggak mau naik kapal silakan berenang jaraknya 1 kilo. Mungkin akan terlihat dramatis. Jadi mari saya ajak teman-teman semuanya untuk melakukan hal yang menyenangkan. Nggak hanya lampu aja. Kita akan bikin kompor yang sangat keren. Kompor apa namanya? Kang Budi? Hah? Kompor galung. Itu lebih keren daripada kompor gas. Motor dengan tenaga gas, ya kan ya? Pompa dengan tenaga air, pompa setan namanya. Tapi jangan dipenggal, pompa setan, kayak gitu, jangan. Dan lain sebagainya. Dan itu nggak lepas dari teman-teman kita semuanya, terutama Pak Ujang juga, dan terutama Telkom yang akhirnya menghadirkan kita di sini.
Jadi semua yang teman-teman ada di sini, kalau selama ini datang ke sana jangan naik kapal bareng-bareng karena tenggelam, oke? Jadi segitu aja, jangan banyak-banyak nantinya mual. Terima kasih. Indonesia tanah air, waktu itu kamu pakai baju merah, yang kau tahu aku pakai baju putih. Kita bergandengan menyusuri kota, dan cinta kita seperti Indonesia. Walau kini kau ada di Wakatobi, yang jelas-jelas aku di kota Ngawi. Luasnya lautan memisahkan kita, oh indahnya bercinta di Nusantara. Kita sepakat bila rasa yang sesungguhnya tak mudah didapat, perlu ada pengorbanan. Maaf ya serak suaranya. Perlu ada perjuangan seperti pahlawan. Kita tulis cerita yang takkan kita lupa, bersama di bawah langit senja. Kita nyatakan saja pada mereka lewat sebuah lagu, asmara kau dan aku di bumi yang indah di Katulistiwa. Terima kasih. Ini suaranya habis banget, jadi lagu terakhir aja ya. Selamat siang semuanya, selamat berjumpa kembali. Mohon maaf bila ada salah budi doremi. Dan bila suatu saat nanti kita bertemu lagi, ingatlah hari ini kita pernah berjanji untuk melakukan perbedaan demi Nusantara.
relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti. Aku percaya kali ini kau pasti bisa. Ku bertanya, ada yang salah. Jangan sulit, luar biasa. Jarang yang baik tidak mudah. Seperti kau bicara, mereka menderita, lalu jadi masalah. Ketika kau mulai bisa terbiasa untuk apa menikmati hari-hari tanpaku di sini dong. Demi